Persaingan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sepertinya akan sangat ketat. Setiap tim itu ingin menang dan ingin lolos ke Piala Dunia 2026, itu sudah pasti. Tidak ada tim yang tidak ingin lolos ke Piala Dunia. Tetapi ternyata keinginan untuk lolos itu harus misalnya dicapai dengan hal-hal non-teknis di luar lapangan. Artinya di luar strategi, taktik, dan penentuan pemain di dalam tribun. Termasuk dalam hal ini adalah penentuan lapangan pertandingan atau lapangan kandang yang berbeda dari setiap tim yang ingin menjamu timnas Indonesia. Jadi laga kandang atau kandang itu juga jadi penentuan. Tentu saja ini memiliki tujuan, yaitu ingin membuat timnas Indonesia terutama bermain tidak nyaman di laga tandang. Sebut saja misalnya Arab Saudi yang baru memilih Stadion King Abdullah Sport City di Jeddah di putaran ketiga sebagai kandang, stadion kandang. Padahal sebelumnya Arab Saudi lebih memilih untuk bermain di Stadion Al-Fatih dan Stadion Universitas King Saud, yang mana penontonnya tidak lebih dari 20.000 penonton yang hadir di saat Arab Saudi bertanding. Namun kali ini sekali lagi saya sampaikan bahwa Arab Saudi itu memilih Stadion King Abdullah Sports City Jeddah yang memiliki kapasitas stadion sebesar 62.000 kursi. Dan ini sangat besar, sangat banyak. Kemudian teman-teman, selain Arab Saudi, pemilihan kandang dari tim lawan timnas Indonesia yang lain juga nggak kalah melelahkan. Misalnya Bahrain yang memilih bermain di Stadion Nasional Bahrain Rifa yang selama ini selalu penuh oleh penonton. Jadi pemilihan stadion itu juga berpengaruh. Kemudian ada Cina yang juga akan menjamu timnas Indonesia di Stadion Qingdao Youth Football. Nggak hanya memiliki kapasitas penonton yang banyak, yaitu hingga 50.000 kursi, lokasi stadion ini juga berada jauh dari pusat kota Beijing, yaitu di Qingdao. Jadi memang dalam hal ini pemilihan stadion sebagai kandang bagi tim lawan untuk menjamu timnas Indonesia itu sangat menentukan. Nah, menanggapi ini, Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir mengatakan bahwa timnas Indonesia tetap harus menghadapi putaran ketiga ini dengan optimis. Betapapun mereka memindah atau memilih stadion-stadion yang mungkin saja akan menyulitkan membuat timnas Indonesia tidak nyaman. Ini akan saya bahas nanti. Pak Erick Thohir mengatakan bahwa setiap negara itu ingin mempersulit tim tamunya. Dalam posisi ini termasuk ingin mempersulit timnas Indonesia yang dalam 2 tahun terakhir itu mengalami peningkatan yang sangat luar biasa baik secara permainan maupun secara ranking FIFA. Indikasi adanya kesengajaan dari tim-tim lawan di grup C untuk kemudian mempersulit timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia ini adalah misalnya perubahan pemilihan stadion yang dilakukan oleh China secara tiba-tiba, di mana China memindahkan kandang pertandingan ke kota Qingdao, sebuah kota yang berjarak setengah jam perjalanan dari kota Beijing. Memang timnas Indonesia akan bermain tandang melawan China itu masih di bulan Oktober nanti, teman-teman. Tapi China sendiri kemudian sudah mengantisipasi pertandingan ini dengan memindahkan stadion pertandingan ke stadion yang jaraknya cukup jauh dari pusat kota. Secara sepintas itu memang tidak berhubungan dengan sepak bola di dalam tribun, di dalam lapangan. Tapi jika dicermati teman-teman, perjalanan yang cukup jauh dari kota Beijing ke stadion tempat pertandingan akan dimulai itu kan memakan waktu, memakan energi, dan itu juga sangat mungkin untuk mengganggu persiapan timnas Indonesia secara maksimal. Nah, timnas Indonesia bisa saja nanti harus memilih hotel yang dekat dengan stadion di Qingdao. Tapi karena jauh dari pusat kota, bisa saja lingkungan hotelnya juga kurang mendukung untuk latihan timnas. Sehingga terpaksa timnas harus memilih hotel misalnya
pilihan-pilihannya memilih hotel di pusat kota. Syukur-syukur nanti kalau jarak antara hotel dengan lapangan latihan itu cukup dekat. Terus apa bedanya dengan timnas Indonesia yang juga memindahkan stadion kandang dari Gelora Bung Karno ke Gelora Bung Tomo? Tentu saja beda teman-teman. Pemindahan kandang Indonesia ke Gelora Bung Tomo itu disebabkan karena Gelora Bung Karno akan dipakai untuk kunjungan paus ke Indonesia untuk melakukan misa akbar. Ini akan menjadi pertemuan yang sangat besar yang akan dihadiri oleh puluhan ribu umat Katolik. Itulah kenapa kemudian stadion kandang, terutama nanti di laga awal melawan Australia, itu akan bertempat atau diletakkan di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Tapi apapun itu, sengaja atau tidak sengaja, tim-tim di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia itu akan saling menyulitkan satu sama lain. Karena setiap tim itu berjuang untuk memperoleh tiket lolos ke Piala Dunia. Dalam konteks ini termasuk juga dalam pemilihan stadion kandang untuk menjamu tim-tim lawan. Ya, sebisa mungkin dibuat agar tim-tim lawan itu ya agak sedikit kesulitan lah. Nah, ini juga termasuk tidak fair play gitu ya. Tetapi kan apapun bisa dipakai untuk kemudian ya memperoleh tiket ke Piala Dunia. Tapi menanggapi ini, kata Pak Erick Thohir, Indonesia tetap harus menjadi tuan rumah yang baik gitu ya. Jadi pemindahan kandang timnas Indonesia dari Gelora Bung Karno ke Gelora Bung Tomo itu bukan karena trik-trik politik agar menyulitkan lawan, tetapi karena memang Gelora Bung Karno dipakai untuk kunjungan paus, sehingga kemudian kandang timnas Indonesia sementara dipindah ke Gelora Bung Tomo di Surabaya. Jadi Pak Erick Thohir meminta sengaja atau tidak sengaja tim lawan, timnas Indonesia tetap harus optimis gitu ya, harus optimis. Karena optimis adalah keharusan, mengingat setiap tim, termasuk dalam hal ini timnas Indonesia, itu juga memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk memperoleh lolos ke Piala Dunia. Pak Erick Thohir mengatakan, kalau timnas Indonesia bisa mencuri poin di 2 game awal putaran ketiga kualifikasi, yaitu saat menghadapi Arab Saudi dan kemudian menjamu Australia, tentu itu akan menjadi hal yang sangat-sangat luar biasa. Apalagi setelah itu, timnas Indonesia akan melawan Bahrain dan kemudian China yang memakan waktu hampir 17 jam terbang ke Qingdao. Saya mungkin perlu memperjelas apa yang dimaksud dengan mencuri poin oleh Pak Erick Thohir. Mencuri poin di sini bukan berarti timnas Indonesia harus menang melawan Arab Saudi dan Australia, melainkan paling tidak di 2 laga awal putaran yang ketiga, Indonesia misalnya ketika melawan Arab Saudi minimal mengimbangi atau ya menahan imbang Arab Saudi di kandang mereka. Ini akan menjadi hal yang luar biasa. Apalagi kalau sampai menang melawan Australia di laga kandang yang akan dimainkan pada tanggal 10 September di Gelora Bung Tomo. Apalagi kalau misalnya kita mengutip apa yang pernah disampaikan oleh STY bahwa level timnas Indonesia itu tentu tidak serendah yang ditunjukkan oleh ranking FIFA. Pernyataan ini mengindikasikan berarti bahwa timnas Indonesia punya peluang untuk mencuri poin dari tim-tim raksasa Asia seperti Arab Saudi dan Australia yang akan kita hadapi di 2 laga awal. Akan tetapi teman-teman, yang lebih penting itu adalah menjaga motivasi dan optimisme bahwa timnas Indonesia mampu mengimbangi permainan Arab Saudi dan Australia di laga awal putaran ketiga. Di atas kertas boleh-boleh saja gitu ya, Arab Saudi dan Australia dijagokan karena mereka memiliki kualitas dan pengalaman pernah beberapa kali tampil di Piala Dunia. Tapi di atas lapangan semua hal bisa saja terjadi, termasuk kemenangan yang boleh saja, yang mungkin saja nanti bisa diperoleh oleh tim-tim yang awalnya tidak diunggulkan, tidak dijagokan, seperti halnya misalnya timnas Indonesia. Ketika Korea Selatan mampu menumbangkan juara bertahan Jerman di Piala Dunia 2018,
Saya yakin tidak ada yang menyangka sebelumnya. Timnas Indonesia yang mampu mencapai babak 16 besar di Piala Asia tahun 2023 juga saya yakin tidak ada yang menyangkanya atau menebaknya sama sekali sebelumnya. Termasuk ketika Timnas U23 mampu mencapai babak semifinal Piala Asia U23 di awal tahun 2024. Semua tercengang, semua terpesona. Tidak sempat membayangkan bahwa timnas kita, timnas Indonesia U23 itu sudah selevel itu. Artinya setelah kerja keras dan kualitas pemain yang terus didatangkan oleh PSSI sesuai persetujuan pelatih kepala Shin Tae-yong, kita hanya perlu percaya dan yakin bahwa timnas Indonesia itu bisa melakukan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh timnas Indonesia di era-era sebelumnya. Karena ketidakmungkinan itu satu persatu sudah mulai terpecahkan berkat kerja keras semua elemen, mulai dari masyarakat, PSSI, para pemain, dan seluruh staf pelatih yang saling bahu-membahu demi kemajuan timnas Indonesia dan terutama sepak bola nasional, sepak bola tanah air, sepak bola Indonesia. Karena menurut saya begini teman-teman, kemajuan sepak bola sebuah negara itu bisa dilihat dari prestasi dan kemajuan tim nasionalnya. Nah, kalau demikian, maka ada pertanyaan, apakah dengan prestasi timnas saat ini itu sudah bisa dikatakan bahwa sepak bola Indonesia sudah mulai berkualitas, sudah mulai naik levelnya? Saya pikir jawabannya tidak seperti itu juga. Tidak seklise itu. Artinya untuk melihat apakah sepak bola Indonesia sudah maju atau belum, kita harus melihat sejauh mana klub-klub di Liga 1 itu bisa menghasilkan dan menyediakan pemain-pemain yang bagus untuk timnas. Harus dibuktikan apakah klub-klub yang ada di sepak bola tanah air di Liga 1 itu sudah mampu bersaing dengan klub-klub di level Asia. Ada banyak elemen yang harus kita lihat dan salah satu elemen yang harus kita lihat saat ini adalah sejauh mana sepak bola tanah air kita itu mampu menyediakan atau menyuplai pemain-pemain berkualitas untuk kebutuhan tim nasional. Jika itu belum terjadi teman-teman, maka saya bisa katakan bahwa kualitas sepak bola tanah air itu harus terus ditingkatkan apapun dan bagaimanapun caranya. Saya ingin mengatakan bahwa naturalisasi itu bukan menjadi faktor ukuran apakah sepak bola sebuah negara sudah baik atau belum. Tapi kalau berbicara soal timnas, jelas itu menjadi ukuran. Jelas itu menjadi variabel yang bisa kita jadikan sebuah ukuran, sebuah barometer bahwa timnas kita saat ini sudah jauh lebih baik. Apalagi dengan fakta bahwa timnas kita saat ini akan bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia yang akan berlangsung pada bulan September nanti. Ini menjadi pencapaian yang sangat luar biasa, sebuah fakta yang tidak bisa kita tolak. Tapi jelas, PR soal sepak bola nasional atau sepak bola tanah air harus segera dicarikan solusinya, agar yang maju itu bukan hanya tim nasionalnya berkat naturalisasi, melainkan juga sepak bola tanah air secara keseluruhan. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan di video kali ini, yaitu tim-tim lawan di grup C yang menurut saya juga ada faktor-faktor non teknis di luar lapangan yang bisa saja disengaja dibuat untuk menyulitkan tim-tim lawan. Jadi bukan hanya menyulitkan Indonesia tapi juga lawan-lawan yang lain, yaitu adalah pemilihan stadion. Jadi itu yang bisa saya bahas. Terima kasih teman-teman karena sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you in the next video.